Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham batubara. Ada 7, yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Sebelumnya kalau dilihat harga saham batubara terus naik dan bahkan sudah di harga 112. Hari Jumat ini juga naik dia 2,84%. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang malah melanjutkan penurunannya ke harga 1275, terkoreksi 2,29%. Kalau dilihat transaksi asing net sell, dan seminggu ini juga asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Indi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, harga batubara naik udah di 112, tapi Indi malah breakdown dari EMA 200-nya. Dan juga terlihat Indi malah mengakhiri masa konsolidasinya ini dengan jebol support. Peluang Indi ya, potensinya arahnya terdekat ke 1200. Semoga itu ada pantulan nih ya, terdekatnya 1200. Tapi bagusnya lagi kalau Indi minggu depan bisa langsung rebound dan bisa tutup di atas 1400-nya ini lagi ke support sideway-nya yang sekarang menjadi resisten yang harus diuji kalau Indi mau kembali ke atas. Jadi ini bisa nanti juga pola dead cat bond setelah dia turun terus coba uji. Kalau gagal, apalagi batubara koreksi dalam, ya bisa seperti ini nanti pergerakan Indi. Jadi untuk Bapak Ibu ya manfaatkan aja ya, kalau ada rebound terbatas ya 3-4%, atau kalau dikasih lebih ya take profit aja menurut saya, karena ya belum bisa mengkonfirmasi Indi ini. Kalau Indi ini mau bagus ya harus di atas 1550-nya ini. Kalau kompim breakout atas ini rally sangat tinggi dan juga bisa di hot kalau sudah kompim breakout dari 1555. Jadi seperti itu. Untuk Indi juga masih strong downtrend. Apakah nanti seperti ini atau di sini dia nanti membuat swing low-nya ya, karena Indi sudah 2 candle di bawah EMA 200-nya, atau seperti ini juga bisa ya. Jadi kalau mau seperti ini memang minggu depan harus breakout langsung 1400. Kalau gagal breakout bisa aja nanti seperti ini gambarannya untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Indikator MACD sudah membentuk dead cross lagi, bahkan dari 20 Mei dan mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat turun memang kecil. Jadi kuncinya minggu depan harus kembali ke atas 1400 kalau mau aman. Indi ini biasa juga naik tinggi ya. Kadang 7-8% masih bisa dia naik. Jadi kalau ke atas dari harga sekarang harus naik 9%, 10% ya. Ya semoga aja 1-2 hari dia bisa naik. Kalau market mendukung, saham-saham batubara bisa rally dalam 2 hari terus naik. Ya mungkin aja Indi bisa sampai 1400. Karena 5 hari kerja ya minggu depan, ya itulah harus Indi naik kalau mau aman. Jadi seperti itu untuk Indi. Kalau enggak, Indi akan bergerak sideway, bisa juga di area supportnya 1200 dan resistennya 1400. Dia akan tektokan aja di daerah sini. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan bisa, cuman saya rasa 1200 ini harusnya bisa dipertahankan. Jadi seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari Jumat naik tipis 0,42% ke harga 1170. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi nggak ada terlihat perbedaan yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro cukup aman, masih bergerak sideway di range supportnya 1150, resistennya 1250. Jadi range pergerakannya ini sekitar 100 poin. Asalkan nggak jebol support, harusnya Adro minggu depan juga bisa rebound, minimal bisa uji 1200. EMA 60-nya garis hitam ini kalau mampu breakout ya ke 1250. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Adro ini akan bagus kalau sudah di atas 1250, dan juga potensi gapnya ini akan ditutup semoga minggu depan ya. Kalau dilihat harga batubara terus naik, semoga aja Adro minggu depan juga rebound. Kalau dilihat juga volume meningkat nih, sahamnya nggak kemana-mana dan nggak jebol support. Jadi harusnya ada peluang rebound minggu depan. Target terdekat 1200, kalau mampu lewat ke 1250 dan menutup gapnya ini. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PT
PTBA yang di hari Jumat naik tipis 0,45% ke harga 2.190. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA di area support, tutupnya pas di supportnya, dan juga sepertinya PTBA akan mempertahankan support yang dulunya ini ada resisten sideway-nya nih ya. Setelah PTBA mengakhiri masa konsolidasinya ini, dia rally panjang. Jadi harusnya memang ini dipertahankan. Kalau saya lihat peluangnya minggu depan PTBA bisa rebound hari Senin atau Selasa. Terdekat uji 2300-nya ini dulu ya, 2270 sampai 2300 ini untuk PTBA. Dan sekarang PTBA ya bisa dikatakan harganya juga cukup murah, dan sepertinya PTBA juga mau mempertahankan supportnya di 2190. Dulunya itu resisten konsolidasinya, dan sebelumnya itu adalah support kuat yang berapa kali diuji namun terus ada pantulan. Jadi kalau dilihat histori sebelumnya, PTBA harusnya bisa sampai 2500 nih pergerakannya ya. Walaupun proses ke sana ya ada naik turunnya, tapi targetnya bisa sampai 2500. Ya semoga aja minggu depan PTBA masih tetap di atas 2190. Indikator MACD juga masih bagus, sudah membentuk golden cross nih ya, sinyal bagus, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya memang volume belum ada di PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,19% ke harga 12.975. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG yang paling bagus menurut saya teknikalnya karena sudah breakout dari area konsolidasinya dan juga membuat 4 bottom, dan bisa dikatakan ITMG confirm breakout dari resisten sideway-nya di 12.680 ini. Peluangnya ITMG terdekat kalau dilihat histori sebelumnya 14.000. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih ada peluang naik 8,14%. Cut loss kalau turun dari 12.440. Nah, bisa kalau Bapak Ibu tertarik ya. Tapi ini disclaimer on, bisa aja analisa saya juga nggak sesuai dan ternyata ITMG breakdown. Tapi kalau ITMG breakdown ya cut loss-nya juga tipis. Di 12.450 itu sekitar 3,62% dan reward-nya 14.008,34%. 1 banding hampir 2,5 ya. Menurut saya cukup bagus lah. Dan juga ITMG kalau mampu breakout 14.000 akan ke 15.000, menguji lagi resisten yang sudah 3 kali diuji namun gagal breakout. Jadi seperti itu untuk ITMG. Peluang masih bagus, indikator MACD masih bagus, masih di atas 0, masih bergerak ke atas. Jadi minggu depan peluang ITMG juga sepertinya akan rebound. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,8% ke harga 21.825. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR masih bergerak sideway di area range supportnya 21.000 dan resistennya 22.775. Dan harga sekarang di harga pertengahan, mending wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu kemarin coba jaga seperti yang saya bilang, jaga UNTR ini di 21.000. Kan di tanggal 25 Mei dia sempat menyentuh 21.000. Jadi beli di daerah bawah udah profit lumayan 3% ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, UNTR minggu depan potensi terdekat uji 22.000 ini dulu. Ini berapa kali diuji namun terus koreksi. Setelah breakout dia koreksi besoknya. Jadi kalau bisa tutup di atas 22.000 dan besoknya melanjutkan kenaikan, arahnya UNTR ke 22.770. Dan bagusnya lagi kalau UNTR ini bisa confirm breakout dari 22.775-nya ini. Dan terlihat ya, kalau mau memang lebih aman UNTR nih harus nih. Ini kan area konsolidasinya nih. Supportnya 21.000, resistennya 24.300
24.300. Jadi kalau UNTR confirm breakout 24.300 bakal rally lagi dan ke arah 28.000. Semoga akhir tahun bisa ya. Jadi menunggu aja 2-3 bulan ke depan mampu nggak UNTR breakout dan confirm di atas 24.300 mengakhiri masa konsolidasinya ini. Sempat breakout dulu di Desember, sempat di atas tapi kemudian masuk lagi ke area base-nya ini, coba uji lagi di Februari 2021, gagal dan akhirnya turun lagi dan bergerak sideways di area sini. Jadi seperti itu. Untuk UNTR ya kalau Bapak Ibu mau kumpul sahamnya ya boleh-boleh aja. Ini cut loss-nya juga tipis saja ya, sekitar 5% sampai 6% dan target profit memang terdekat sini cuma 5%, tapi kalau mampu lewat dia seperti ini risk reward-nya. Tapi ke atas sini ada prosesnya, belum tentu juga karena ini kan harus diuji nih EMA 200 dan resisten yang saya tarik. Kalau gagal breakout ya UNTR ke bawah dulu, uji lagi support 21.000, kalau mampu bertahan mantul lagi. Ya seperti itu aja pergerakan UNTR dan pergerakan saham sideways ya cocok untuk swing trader, belinya dekat support, jualnya dekat-dekat resisten, tektokan aja di situ. Yang penting sabar, nggak perlu tiap hari trading, tunggu area ideal, area buy, nanti hold. Kalau dia ke atas ya bisa target profit, kalau ke bawah ya cut loss. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada DOIT yang hari Jumat ditutup terkoreksi 1,67% ke harga 352. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DOIT didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DOIT setelah gagal breakout EMA 60-nya dia turun dulu dan potensinya DOIT akan mengarah ke supportnya 344 dan kemungkinan itu akan dipertahankan. Kalau melihat histori sebelumnya ya DOIT harusnya bergerak di range harga supportnya 344 dan resistennya 400. Dengan kondisi seperti ini, harga batu bara yang sudah di atas 112 ya harusnya DOIT ada pantulan di 344. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang 352 ke 344 itu sekitar 8 poin turunnya. Ya 2% turun. Ya kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, kalau takut ketinggalan kereta, kalau ternyata dia rebound hari Senin, Bapak Ibu cut loss saja kalau turun dari 334 itu dengan kondisi kerugian di 4,9% dan target profit 378 7,56% ya. Risk rewardnya masuk nih. Kalau Bapak Ibu mau coba aja cut loss saja kalau jebol support, udah gitu aja ya. Namanya trading ya, kalau nggak sesuai analisa cut loss. Misalnya Bapak Ibu tetap nggak mau cut loss ya harus siap dibawa DOIT sampai 320 ya, uji EMA 200-nya ini. Kalau ini tetap dijebol ya DOIT bisa sampai 280 lagi. Jadi seperti itu. Untuk DOIT indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 juga terbentuk, volume saat turun kecil. Jadi ya harusnya ada perlawanan. Minggu depan DOIT ini akan mantul dan rebound dan bisa menguji lagi EMA 60-nya di 370 dan menguji resisten terdekat yang saya buat di 378. Seperti itu untuk DOIT. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang di hari Jumat naik tipis 0,98% ke harga 5.150. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi oleh MG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum membuat candle hammer terbalik dan tutup di bawah EMA 60-nya. Potensinya hari Senin akan koreksi dulu dan kalau saya lihat ya kemungkinan besar Harum akan tetap mempertahankan supportnya ini di 4.865. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya ya cut loss saja kalau turun dari 4.865. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tangguh, cut lossnya cukup dalam, target profitnya ya hampir sama ya. Cut lossnya di 4.770 misalnya sekitar 7,64% dan target profitnya 5.525 sekitar 7%. Risk rewardnya sama. Kalau mau ya nawar dikit lah, nawar di 5.000 atau di 4.980, nawar aja di bawah, buy aja, cut loss kalau turun support. Karena kalau dilihat sinyalnya masih bagus karena batu bara juga masih di atas 100 dan bahkan di atas 110. Ya kalau ada koreksi ya koreksi biasa aja, mungkin ada satu candle lagi koreksi Harum baru di hari Selasa dia rebound. Bisa seperti itu skenario nya ya.
Harum juga masih bergerak sideways di range harga supportnya 4.865 dan resistennya 5.525. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari volume ya, nih volumenya kecil-kecil, cuman ini Adro yang volume meningkat, yang lainnya lihat tipis-tipis saja ya. Dan UNTR lumayan meningkat, Doit kecil. Jadi kemungkinan juga di saham batubara buyer atau big fund juga masih wait and see ya. Ada yang ditunggu sepertinya. Jadi seperti itu untuk saham-saham batubara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.